Setelah sebelumnya Kevin Dix yang kabarnya dihubungi PSSI seperti yang dibocorkan oleh media Eropa, kini ada satu posisi lagi sedang dibicarakan. Dan ini cukup hangat karena dibocorkan langsung oleh Exco PSSI, di mana sebenarnya beliau tidak sengaja mengucapkan ini saat ngobrol di podcast. Katanya sih berposisi sebagai penjaga gawang. Padahal kita punya Bang Pas, walaupun kemarin sempat dilaporkan cedera, tapi sepertinya cedera ringan saja. Makanya masih tetap dibawa ke matchday mendatang, dan update terbaru juga Martin Pas sudah mulai latihan lagi bersama klubnya. Namun di sisi lain ada media Jepang panas, melihat fans timnas yang begitu membludak di berbagai media sosial. Lantas siapa sih bocoran terbarunya? Kok sampai buat heboh netizen? Untuk menjawab itu, mari kita ulas. Ingat, nonton sampai akhir biar tuntas. Beberapa hari yang lalu, Martin Pas cedera yang dikonfirmasi langsung oleh FC Dallas lewat media sosial klub. Kiper 26 tahun tersebut cedera ketika sedang menjalani sesi latihan tim yang hendak menjalani pertandingan bersama Dallas melawan San Jose di pekan ke-32 Liga Amerika MLS. Melihat hal itu membuat para penggemar sepak bola tanah air was-was karena Bang Pas punya peran yang sangat krusial di bawah Mister Gawang. Dan hal itu terbukti di 2 laga awal kemarin ketika ia selalu tampil menjadi man of the match. Namun kabar buruk itu sempat ditenangkan oleh Pak Sumarji, di mana ia selaku manajer timnas mengonfirmasi Bang Pas tetap dibawa ke Bahrain, karena beliau juga sudah mengobrol ke kiper FC Dallas secara langsung, dan hasilnya ternyata hanya cedera ringan, makanya bisa dibawa. Dan benar saja teman-teman, kabar gembira akhirnya datang setelah Martin Pas akhirnya kembali ikut latihan bersama klubnya, di mana itu bisa dilihat dari unggahan media sosial klubnya semalam. Tapi kok bisa secepat itu? Langsung ikut latihan nepis bola pula. Apakah Bang Pas diurut? Jadi cepat sembuh? Bukan ya teman-teman, Bang Pas cepat sembuh karena medis di Amerika tentunya lebih canggih dan cederanya juga ringan. Makanya bisa cepat, cuman hitungan hari bisa menepis bola lagi. Dengan begitu kami pikir Bang Pas akan segera fit dan semoga bisa bermain ketika bertandang ke Bahrain. Atau setidaknya ya pas ke China lah supaya maksimal. Melihat Bang Pas yang sudah mulai membaik tadi, skuad kita kan lebih lega pastinya. Tapi yang mengejutkan ada bocoran baru untuk penjaga gawang. Dan kabarnya kita bisa menambah pemain keturunan di posisi ini. Tapi apakah Bang Pas belum cukup? Bukan karena itu, tapi karena penjaga gawang ini perannya cukup krusial. Jadi mau nggak mau harus punya cadangan, yang minimal setara buat backup pas cedera kayak tadi. Dan nampaknya juga ada kiper berkualitas yang sudah mulai berpaling ke Indonesia, di mana ada bocoran dari orang dalam alias Exco PSSI yang menyebutkan ada kiper yang dulu nolak, tapi kini sudah mulai putar pikiran buat gabung timnas. Sontak hal tersebut membuat geger, mengingat kita masih belum dapat striker ujung tombak, tapi kiper mau nambah lagi. Hal itu disampaikan langsung oleh Pak Arya Sinulinga pada saat podcast dengan Liputan 6 Sport. Satu hal apa? Kita sih berharap dengan perkembangan kita seperti itu terus, itu membuat pemain-pemain yang tadinya mikir-mikir seru juga. Menarik juga ini barangnya. Apa kayak kemarin Martin Pas misalnya kan, Martin Pas masuk, wow, seru juga nih. Akhirnya apa? Kiper-kiper lain yang tadinya masih ngintip-ngintip, wah mau juga. Nama Emil Audero kembali naik. Mendengar omongan Pak Arya mengingatkan kita pada Emil Audero Mulyadi, dan si host juga menyebutkan di Komo itu bukan. Tapi Pak Arya menanggapinya cuma ketawa-ketawa sambil bilang nggak tahu. Ya Komo. Nggak tahu sih. Pokoknya inilah gitu. Oke. Selain itu, dari kemarin juga media-media banyak yang merumorkan Emil Audero mau gabung timnas. Ditambah sebelumnya Emil pernah ketemu Pak Erik pada April lalu, bahkan sempat berjabat tangan. Namun kabarnya ketika itu bukan untuk proses naturalisasi. Selain itu, kiper Como tersebut juga tak kunjung dapat panggilan dari timnas Italia karena saingannya sangat amat berat di skuad berjuluk Liazzurri. Namun bagaimana dengan ayahnya Emil? Bukankah dia dulu yang nolak keras?
Nah, mungkin sekarang sudah berubah pikiran, mengingat kita sudah fix masuk Piala Asia dan semakin dekat dengan Piala Dunia. Dan ayah Emil yang bernama Edi Mulyadi juga orang asli Indonesia, tepatnya orang Mataram, Nusa Tenggara Barat. Tapi bener nggak dia mau ke Indonesia? Mau bela timnas? Mimpi kali. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Hernando Ari tanggapi kondisi kiper timnas. Melihat Martin Paes dikabarkan cedera, Hernando Ari yang kini berstatus kiper cadangan di skuad Garuda ikut menanggapinya. Ia mengaku tak boleh puas diri dan terus berjuang ekstra agar lebih maksimal hingga akhirnya bersaing. Bukan mencari kelemahan Bang Paes yang cedera seperti sekarang. Ya, saya tak mau puas dulu dan saya bisa pastikan siapapun yang main bisa membuat timnas lebih bagus. Pastinya Paes sembuh kok, saya support kok, kata Hernando Ari dikutip dari kompas.com. Ini sungguh mental bagus yang ditunjukkan oleh Hernando, di mana persaingan itu pasti ada dan ini hasil dari persaingan yang sehat menimbulkan mental kuat, sehingga tidak berada di zona nyaman alias harus bekerja keras terus. Timnas disentil media Jepang. Para fans timnas Indonesia akhir-akhir ini memang sedang sangat bahagia setelah melihat skuad Garuda imbang di 2 laga awal. Ditambah kemarin kita menambah kekuatan baru, Messilgers dan Eliano Reinders. Dan yang terbaru, rumor pemain grade A lagi macam Kevin Dix serta Emil Audero akan segera bergabung. Oleh karena itu, para fans timnas suka bercanda di media sosial jelang menghadapi Bahrain dan China ini. Namun ada juga yang bercandaan bisa melakukan perlawanan ketika nanti menghadapi Jepang. Melihat hal tersebut, media Jepang justru menanggapi, mungkin mereka pikir kita serius, makanya panas. Dan media Jepang bernama Koli.jp membuat artikel berjudul, "Kami Kakak Sepak Bola Asia." Sontak ini cukup menghibur, mengingat kita cuma bercanda, dan kekuatan Jepang memang sangat jauh di atas Indonesia. Jadi itulah bocoran yang terbaru dari orang dalam langsung. Kalau kalian masih menerima nggak kalau Emil Audero mau gabung timnas? Atau sudah sakit hati karena ayahnya dulu? Tapi apapun itu, kalau buat timnas pokoknya harus support terus agar jalan sang Garuda menuju Piala Dunia 2026 bisa tercapai. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.